Permisi Bu, selamat siang. Selamat siang Rina, silakan duduk. Terima kasih Bu. Ya, senang sekali ketemu kamu hari ini. Gimana kabar kamu hari ini Rina? Puji Tuhan kabar saya baik Bu. Oh iya, tadi habis pelajaran apa? Matematika Bu sama Pak Leo. Oh iya, gimana sekolah kamu hari ini? Semuanya aman sih Bu. Oke, Ibu ingin bertanya alasan kamu datang ke sini itu apa? Apa mungkin ada sesuatu yang mengganggu pikiran kamu? Iya Bu, saya datang karena ada sesuatu yang sedang saya pikirkan dan hal itulah yang membuat saya merasa bingung Bu. Oke, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita, Ibu mau memberitahu kalau ruangan ini tuh sangat aman ya. Jadi kamu bebas menceritakan masalah kamu. Terus masalah kamu ini tidak akan tersebar luas dan akan terjaga kerahasiaannya. Jadi, apakah kamu siap melanjutkan konseling hari ini? Ya, saya siap Bu. Oh iya, tadi Ibu, tadi kamu mengatakan ada sesuatu yang mengganggu pikiran kamu. Boleh kamu jelaskan lebih rinci lagi terkait hal itu? Saya bingung Bu. Tidak apa-apa Rina, Ibu sangat mengerti. Sekarang kamu bisa menceritakan masalah kamu perlahan-lahan, tidak usah terburu-buru. Ibu akan menemani kamu sampai kamu sudah siap menceritakan masalah kamu. Bagaimana Rina, apakah kamu sudah siap menceritakan masalah kamu? Sudah Bu. Oke. Coba kamu ceritakan apa yang mengganggu pikiran kamu. Jadi sebenarnya saya merasa bingung dengan perasaan sendiri Bu. Dan rasa bingung inilah yang membuat saya akhir-akhir ini merasa sulit untuk berkonsentrasi di kelas. Oh begitu ya. Jadi kamu bingung sama perasaan kamu, membuat kamu sulit fokus di kelas. Sepertinya kamu merasa cukup bimbang ya? Benar sekali Bu. Nah, apakah ada sesuatu hal yang membuat kamu seperti ini? Iya Bu, jadi sebenarnya saya merasa bingung dengan relasi pertemanan saya akhir-akhir ini. Saya bingung harus memilih Anto atau memilih Andi Bu. Bingung? Iya Bu, saya bingung dengan perasaan sendiri karena di satu sisi perhatian Andi membuat saya merasa nyaman. Tetapi di sisi lain saya juga masih menyukai Anto Bu. Dia adalah teman kelas saya yang lucu dan dia adalah tipe cowok yang saya inginkan Bu. Lalu? Nah, hal itulah yang membuat saya bingung dan sulit berkonsentrasi di kelas Bu. Ibu juga memperhatikan ya, kayaknya selama sebulan terakhir ini tuh kamu sulit, kamu lebih banyak pendiam ya, terus kamu juga sulit berkonsentrasi di kelas, kamu tidak seperti biasanya yang Ibu kenal Rina tuh anak yang ramah, anak yang ceria sama teman-temannya, apakah benar begitu? Iya, benar Bu. Oke, dari yang tadi kamu jelaskan tadi, apakah ada hal lain yang ingin kamu ceritakan? Tidak ada Bu, itu saja. Oke, Rina, tadi kan kita udah kamu udah menjelaskan masalah kamu, dan sekarang Ibu mau mengajak kamu untuk menggali lebih dalam terkait masalah yang kamu hadapi. Apakah kamu siap? Siap Bu. Oke, tadi kamu mengatakan perhatian Andi yang membuat kamu nyaman. Bisa nggak kamu jelaskan perhatian yang seperti apa sih yang Andi berikan kepada kamu? Iya Bu, jadi saat bersama Andi, saya itu merasa nyaman karena dalam suatu kesempatan saat saya sedang menunggu jemputan, saat itu Andi menawarkan bantuan untuk mengantar saya pulang. Dan sejak saat itu saya merasa mulai dekat dengan Andi Bu. Nah, setelah kamu dekat dengan Andi nih, bagaimana hubungan kamu dengan Anto? Nah, sejak hubungan saya dengan Andi semakin dekat, banyak yang membicarakan kalau kami itu dekat dan mereka menganggap bahwa kami itu sedang pacaran Bu. Dan setelah saya mendengar gosip tersebut, Anto pun mulai menjauh dan tidak ingin dekat lagi dengan saya, baik itu saat di kelas ataupun saat jam istirahat Bu. Dan melihat kenyataan ini, itulah yang membuat saya merasa sedih dan bingung Bu. Oh begitu ya, Ibu tuh sangat memahami perasaan kamu. Sepertinya kamu merasa bingung ya, ketika ada seseorang yang dekat dengan kamu, tiba-tiba langsung menjauh dan gak mau berinteraksi dengan kamu lagi. Benar begitu? Benar Bu. Nah, Ibu mau menanyakan nih, gimana hubungan kamu dengan keluarga kamu? Kalau relasi dengan keluarga, dengan kedua orang tua, dengan kakak, dan juga dengan adik lumayan akrab Bu, terutama dengan ayah saya. Terutama dengan ayah, memangnya ayah kamu orang yang seperti apa?
Ayah itu orangnya sangat lucu dan dia adalah cinta pertama saya, Bu. Karena saya ingin memiliki pasangan yang memiliki sifat seperti ayah saya. Oke, Rina, itu hal yang wajar ya. Cinta pertama seorang anak perempuan itu pasti adalah ayahnya. Jadi nggak heran banyak anak perempuan di luar sana itu melihat ayahnya itu sebagai sosok panutan untuk memilih pasangan. Oh begitu ya, Bu? Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, hal-hal apa sih yang membuat kamu nyaman saat bersama Andi? Hal yang membuat saya merasa nyaman saat bersama Andi adalah sikapnya yang penuh perhatian, Bu. Dia selalu ada ketika saya membutuhkan bantuan, bahkan pernah menawarkan saya untuk mengantar saya pulang bersamanya. Begitu ya. Kalau misalnya dengan Anthony, hal-hal apa yang membuat kamu merasa nyaman? Kalau bersama Anto, yang membuat saya merasa nyaman adalah karena saya bisa menjadi diri saya sendiri. Lalu, selain itu sikap Anto yang lucu selalu membuat saya merasa senang dan tersenyum setiap kali bersamanya, Bu. Rina, tadi kamu mengatakan kamu bingung nih, memilih antara Andi atau memilih Anto. Tapi setelah Ibu perhatikan nih ya, kayaknya tuh kamu lebih sering mengatakan hal-hal positif tentang Anto ini. Sebenarnya tuh kamu masih bingung nih ya. Atau kamu tuh udah tahu siapa orang yang kamu sukai? Nah, kalau dipikir-pikir lagi ya, Bu, sebenarnya saya sudah tahu kalau saya itu lebih nyaman dan merasa lebih senang saat bersama Anto. Cuman, saya juga merasa tidak enak sama Andi, Bu. Oke. Nah, setelah kita melihat nih dan juga mempertimbangkan apa yang membuat kamu nyaman saat bersama Andi, apa yang membuat kamu nyaman saat bersama Anto, bisa nggak kamu menjelaskan, menyebutkan persentase dari kedua pilihan kamu ini dan juga alasannya apa? Menurut saya, di antara Anto dan Andi, sekitar 80% saya lebih memilih Anto, Bu. Selain membuat saya merasa nyaman, saat bersama Anto saya juga bisa menjadi diri saya sendiri. Sifatnya yang lucu juga selalu membuat saya merasa bahagia dan tersenyum setiap kali bersamanya. Tipe cowok seperti inilah yang saya inginkan, Bu. Bahkan dia juga mirip dengan kepribadian dari ayah saya. Tapi saya masih bingung dengan perasaan sendiri, Bu. Apakah pilihan saya ini sudah benar atau belum? Oke, baik Rina. Tadi kan kamu udah menyebutkan persentase pilihan kamu dan juga alasannya. Tadi kamu 85% ya, pilih Anto, tapi kamu masih bingung nih, keputusan kamu ini udah benar atau belum. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kamu untuk meninjau lebih dalam terkait kelebihan dan kekurangan dari kedua pilihan kamu. Apakah kamu siap? Siap, Bu. Nah, mari kita pikirkan bersama ya. Tadi kan pilihan pertama kamu Andi, yang membuat kamu merasa nyaman dengan perhatiannya. Benar begitu? Iya, benar, Bu. Nah, dari pilihan pertama kamu ini, Andi, bisakah kamu menyebutkan kelebihan Andi? Selain tadi perhatian Andi yang membuat kamu nyaman dengan menghantarkan kamu pulang sekolah. Nah, selain itu apakah ada kelebihan lain? Kalau Andi, kelebihannya adalah dia itu orangnya perhatian dan dia memberikan beberapa tawaran yang saya butuhkan pada saat itu. Selain itu, sikapnya yang ramah dan mudah bergaul seperti saya. Hal itulah yang membuat saya merasa nyaman saat berada bersamanya, Bu. Oke, lalu dari kelebihan yang telah kamu jelaskan tadi, bisa nggak kamu melihat apakah ada kekurangan kah dari pilihan pertama kamu ini, yaitu Andi? Ya, jadi meskipun Andi lebih dewasa daripada saya, karena dia itu adalah kakak kelas dan ketua OSIS, mungkin hubungan saya dengan Andi tetap bisa tidak berjalan dengan baik karena di satu sisi saya juga masih labil, Bu. Oke. Lalu dengan jabatannya menjadi ketua OSIS, ini juga menjadi bahan perbincangan banyak teman-teman saya. Selain itu, saya mungkin salah mengartikan perhatian yang diberikan oleh Andi. Padahal mungkin bisa saja dia melakukan hal tersebut karena rasa kagum saja, Bu. Oke, baik Rina. Ibu sangat mengapresiasi kamu ya, karena kamu udah bisa melihat kelebihan dan juga kekurangan dari pilihan pertama kamu ini, yaitu yaitu adalah Andi. Nah, itu tuh kamu bisa menunjukkan bahwa kamu tuh bisa memahami situasi dan juga kamu bisa menghadapi masalah kamu. Nah, sekarang kita beranjak ke pilihan kedua ya, yaitu tadi adalah pilihan kedua kamu adalah Anto. Yang sangat kamu suka karena dia sangat lucu dan membuat kamu bisa menjadi diri kamu sendiri. Nah,
Dari kelebihan yang telah kamu sebutkan tadi, apakah ada kelebihan lain? Kalau Anto, kelebihannya adalah dia itu orangnya humoris dan membuat saya merasa bahagia serta mampu menjadi diri saya sendiri. Selain itu, Anto juga mempunyai kepribadian yang lucu dan mengingatkan saya pada sosok ayah saya yang juga memiliki kepribadian yang sama. Lalu, karena Anto adalah teman kelas saya, maka saya juga sudah mengenal dengan baik pribadinya itu seperti apa. Selain itu, kami seumuran sehingga komunikasi di antara saya dan Anto terjalin dengan baik dan juga kami saling memahami, Bu. Oke, lalu dari kelebihan yang telah kamu sebutkan tadi, bisa nggak kamu melihat kekurangan dari pilihan kedua kamu ini, yaitu Anto? Kalau Anto dibanding dengan Andi yang sering menunjukkan perhatian kepada saya, Anto cenderung pasif, Bu. Dan hal itu yang membuat saya juga terkadang bingung. Kekurangan yang lain adalah sikap Anto yang mulai menjauh dari saya saat muncul pembicaraan atau gosip antara Andi dan saya, menunjukkan bahwa Anto sebenarnya belum terlalu dewasa, Bu, dalam menyikapi situasi tersebut. Oke, Rina, Ibu sangat menghargai sekali ya kamu udah bisa melihat kelebihan dan kekurangan dari kedua pilihan kamu ini. Nah, sekarang Ibu mau kamu memikirkan, mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh dengan kata hati kamu terkait kedua pilihan kamu ini. Tidak usah terburu-buru, Ibu akan menemani kamu sampai kamu sudah siap mengambil keputusan. Baik, Bu, saya akan berusaha memikirkan dan mempertimbangkan kembali kedua pilihan saya tadi, Bu. Baik, Rina, setelah kamu memikirkan dan juga mempertimbangkan nih kelebihan dan kekurangan dari kedua pilihan kamu ini, apakah kamu sudah bisa memberikan keputusan? Setelah saya berpikir dan menimbang-nimbang kedua pilihan tersebut, akhirnya saya memutuskan untuk memilih Anto, Bu. Nah, setelah kamu memilih Anto, bagaimana rencana kamu untuk menyampaikan keputusan kamu ini dengan Andi? Nah, ini yang membuat saya ragu, Bu, dan belum tahu bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikan keputusan saya. Nah, baik Rina, jika kamu masih bingung nih, bagaimana cara untuk menyampaikan keputusan kamu dengan Andi, Ibu akan membantu kamu untuk memberikan beberapa alternatif ya, cara untuk menyampaikan keputusan kamu dengan Andi. Nah, menurut kamu nih, kira-kira yang akan kamu lakukan yang mana dulu? Berbicara langsung kepada Andi atau menjaga sikap kamu di sekolah? Kira-kira yang akan kamu lakukan yang mana dulu? Yang akan saya lakukan, yang pertama saya memutuskan untuk berbicara terlebih dahulu dengan Andi dan menyampaikan keputusan saya dengan cara yang baik bahwa saya telah memilih Anto, Bu. Oke, bagus sekali Rina, itu adalah langkah yang sangat baik ya. Nah, sekarang tadi kan kamu bilang kamu pengen berbicara langsung dengan Andi. Nah, sekarang Ibu ingin tahu, apakah apa yang ingin kamu katakan kepada Andi? Saya akan berbicara dengan Andi untuk menjelaskan keputusan saya bahwa saya merasa lebih nyaman dan bahagia bersama Anto. Karena kepribadiannya yang humoris dan sesuai dengan tipe cowok yang saya sukai, karena mengingatkan saya pada sosok ayah yang juga lucu dan menyenangkan. Lalu bersama Anto saya bisa menjadi diri saya sendiri. Selain itu, karena kami seumuran dan sekelas, saya sudah mengenal dengan baik kebiasaan dan kepribadian Anto. Dan komunikasi kami pun terjalin dengan baik serta saling memahami. Oke, bagus sekali Rina, itu adalah langkah yang sangat baik ya. Tapi Ibu ingin memberikan sedikit saran nih. Setelah kamu menyampaikan keputusan kamu dengan Andi, kamu juga harus tetap menjaga hubungan pertemanan kamu dengan Andi. Dan juga Ibu mau kamu tidak berduaan ya dengan Anto di sekolah. Supaya apa? Supaya teman-teman kamu ini tidak kehilangan sosok kamu yang ramah, yang ceria sama teman-teman kamu. Apakah kamu bisa? Bisa, Bu. Saya juga ingin tetap menjaga hubungan pertemanan dengan Andi. Jadi kalau nanti Andi membutuhkan bantuan atau ingin bercerita, saya siap membantu dan mendengarkannya. Oke, itu adalah langkah yang sangat bagus ya. Menjaga hubungan pertemanan itu adalah hal yang sangat penting. Jadi dengan kita memiliki banyak teman, kita itu bisa belajar bersama, kita bisa mengerjakan tugas bersama, terus kita bisa saling membantu satu sama lain, dan itu semua itu bisa mempererat tali persaudaraan kita dan juga
bisa menambah relasi sosial kita, dan itu semua bisa terciptanya lingkungan yang saling mendukung satu sama lain. Baik Bu, saya paham Bu. Nah, bagus sekali Rina, Ibu sangat mengapresiasi ya, karena kamu ini itu sudah bisa mempertimbangkan keputusan kamu, dan kamu tadi kan pengen tetap menjaga hubungan kamu dengan Andi ya. Nah, itu adalah hal yang sangat bagus ya, dan itu tuh menunjukkan bahwa kamu tuh adalah orang yang sudah lebih dewasa dan udah bisa menghadapi masalah kamu. Terima kasih Bu. Sekarang saya merasa lebih tenang setelah mendengar penjelasan dan masukan dari Ibu. Oke, baik Rina, sebelum kita melanjutkan ke sesi yang terakhir, Ibu mau sedikit merangkum nih. Tadi kan kamu merangkum pembicaraan kita dari awal hingga akhir ini. Jadi tadi kan kamu menyampaikan kebingungan kamu bingung mau memilih Andi atau memilih Anto kan? Mau memilih Andi yang nyaman karena perhatian yang dia berikan, atau Anto yang sangat lucu dan sesuai dengan tipe laki-laki yang kamu sukai dan kamu inginkan. Dan juga setelah kita bicara tadi, Ibu jadi tahu ya, kalau ternyata kedekatan kamu dengan ayah kamu ini menjadi kedekatan kamu dengan ayah kamu yang sangat lucu dan juga menyenangkan ini, itu tuh menjadi alasan kamu menyukai sosok yang seperti Anto. Dan juga tadi kan kita udah melihat kelebihan dan kekurangan dari kedua pilihan kamu ini, dan kamu memutuskan untuk memilih Anto. Tapi kamu juga tetap mau menjaga hubungan pertemanan kamu dengan Andi. Apakah benar? Iya, benar sekali Bu. Nah, setelah sesi konseling ini, bagaimana perasaan kamu sekarang? Sekarang saya merasa lebih lega Bu setelah menceritakan masalah yang saya hadapi, dan saya juga merasa lebih tenang karena telah memahami apa yang saya rasakan sendiri. Bagus sekali Rina, itu Ibu yakin ya, kamu tuh sudah mantap dengan keputusan kamu. Percaya deh kalau kamu tuh bisa menyelesaikan masalah kamu. Dan ingat, kamu tidak sendirian, ada ibu yang selalu menemani kamu. Jadi kamu tuh tidak usah sungkan-sungkan untuk datang ke ruangan ini untuk cerita sama ibu. Baik, terima kasih Bu. Oke, untuk 2 minggu lagi Ibu mau kamu datang ke ruangan ini lagi untuk melihat nih apa perkembangan kamu dan juga langkah-langkah yang sudah kamu ambil. Apakah kamu bersedia? Saya bersedia Bu. Dan terima kasih banyak Ibu sudah membantu saya dalam mengambil keputusan siapa yang harus saya pilih dalam relasi pertemanan ini. Kalau begitu saya pamit dulu Bu. Saya akan melanjutkan pelajaran di kelas. Selamat siang Bu. Selamat siang Rina, terima kasih. Sama-sama Bu.